Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 16 Juli 2023 dengan judul Menyenangkan Orang Lain dengan Milik Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pebaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 4 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kebijaksanaan ilahi telah menetapkan dalam rencana keselamatan. Hukum aksi dan reaksi membuat pekerjaan kebajikan di semua cabangnya diberkati dua kali. Dia yang memberi kepada yang berkekurangan, memberkati orang lain, dan dirinya sendiri terberkati dalam tingkat yang lebih besar. Tuhan dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan manusia. Tetapi Dia tahu bahwa manusia tidak dapat bahagia tanpa berperan dalam pekerjaan besar, di mana Dia akan memupuk penyangkalan diri dan kebajikan. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 382. Allah secara positif memberitakan kepada semua pengikutnya kewajiban untuk memberkati orang lain dengan pengaruh dan milik mereka, dan untuk mencari hikmat-Nya yang akan memungkinkan mereka melakukan segala daya mereka untuk meningkatkan pikiran dan kasih sayang orang-orang yang ada dalam jangkauan mereka. Dalam berbuat untuk orang lain, kepuasan yang manis akan kita alami, kedamaian batin yang akan menjadi balasan yang cukup. Ketika dikerahkan oleh keinginan yang tinggi dan mulia untuk melakukan kebaikan bagi orang lain, mereka akan menemukan kebahagiaan sejati dalam pelaksanaan yang setia dari berbagai tugas kehidupan. Ini akan membawa lebih daripada sekedar upah duniawi, karena setiap pelaksanaan tugas yang setia dan tidak mementingkan diri diperhatikan oleh para malaikat dan bersinar dalam catatan kehidupan. Di sorga tidak ada yang akan memikirkan diri sendiri atau mencari kesenangan mereka sendiri, tetapi semuanya didorong kasih yang murni dan tulus akan mencari kebahagiaan makhluk sorgawi di sekitar mereka. Jika kita ingin menikmati masyarakat sorgawi di bumi yang baru, kita harus diatur oleh prinsip-prinsip sorgawi sekarang ini. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 132. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Allah secara positif memerintahkan kepada semua pengikutnya kewajiban untuk memberkati orang lain dengan pengaruh dan milik mereka dan untuk mencari hikmat-Nya yang akan memungkinkan mereka melakukan segala daya mereka untuk meningkatkan pikiran dan kasih sayang orang-orang yang ada di dalam jangkauan mereka. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan Tuhan curahkan kepada hamba-Mu ini agar dia dapat memimpin boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan dengan hikmat pengetahuan sorga. Mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi juga memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengandalkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka bersandar, percaya hanya kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.